Meeting merupakan bagian yang penting dari suatu organisasi. Keterampilan komunikasi bagi seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan meeting yang efektif dan produktif. Dalam video kali ini, kami akan membantu Anda semua untuk dapat merencanakan dan melakukan meeting yang produktif, bagaimana menjadikan meeting sebagai forum terbaik untuk membuat keputusan, menetapkan tujuan, hasil, dan agenda dari meeting, melakukan perencanaan penting di dalam suatu meeting, memperjelas peran dan menetapkan aturan dasar di dalam meeting, kemudian bagaimana menggunakan teknik pemecahan masalah yang umum terjadi di dalam suatu meeting, mengelola masalah di dalam meeting, dan memastikan bahwa tindak lanjut dari hasil meeting dapat dijalankan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan membahas 4 topik utama yang akan membantu Anda dalam proses merencanakan dan melaksanakan meeting. Yang pertama adalah topik mengenai deciding when a meeting is the best forum, atau yang artinya adalah bagaimana memutuskan kapan rapat adalah forum terbaik. Yang kedua adalah topik mengenai completing the essential planning, atau yang artinya adalah menyelesaikan perencanaan esensial. Yang ketiga adalah topik mengenai conducting a productive meeting, atau yang artinya adalah melakukan rapat yang produktif. Dan yang terakhir adalah topik mengenai managing meeting problems and conflict, atau yang artinya adalah mengelola permasalahan yang terjadi di dalam rapat. Kita akan masuk pada pembahasan pertama, deciding when a meeting is the best forum, yaitu tentang memutuskan kapan rapat menjadi forum terbaik. Tujuan dan strategi komunikasi harus didahulukan dalam merencanakan meeting. Pemimpin atau perencana meeting perlu menentukan tujuan yang jelas dan menganalisis audiens untuk menentukan apakah rapat merupakan forum terbaik untuk menyelesaikan apa yang mereka inginkan. Ada beberapa pertimbangan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan tujuan. Pada pertimbangan tujuan, kita mengacu pada 4 tujuan komunikasi dalam lingkungan profesional, yaitu untuk menginformasikan, membujuk, menginstruksikan, dan membantu untuk memutuskan. Kemudian kita juga mempertimbangkan audiens. Ketika kita mempertimbangkan audiens, kita akan melihat bagaimana sebagian besar dari mereka, kemudian apakah organisasi ini memiliki budaya, atau apakah sebagian besar introvert ataupun ekstrovert, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan tujuan dan audiens, kita dapat menentukan apakah meeting adalah forum terbaik untuk komunikasi ini. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal-hal penting yang perlu dilakukan sebelum mengadakan meeting. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan setelah rapat dilaksanakan, sehingga rapat dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua adalah menentukan topik pembahasan. Topik pembahasan perlu ditetapkan secara mengerucut pada suatu permasalahan yang dibahas, sehingga diharapkan tidak ada peserta rapat yang membahas topik yang menyimpang. Yang ketiga adalah menentukan peserta rapat. Hal ini penting untuk diperhatikan karena peserta rapat akan sangat mempengaruhi jalannya dan keberhasilan rapat. Pada penentuan peserta rapat, perlu dipertimbangkan siapa yang dapat memberikan informasi atau masukan, siapa yang akan menjadi pengambil keputusan, atau siapa yang dapat menengahi jika terdapat konflik dalam rapat. Yang keempat adalah menentukan setting rapat. Rapat ini perlu diperhatikan apakah akan berjalan dengan sistem presentasi dengan yang lain mendengarkan, atau rapat tanpa presentasi dan semua yang hadir mempresentasikan idenya masing-masing. Menentukan tempat duduk sehingga nyaman untuk berinteraksi, dan memastikan semua peserta mempunyai fasilitas yang memadai jika meeting akan dilaksanakan secara virtual. Kemudian yang kelima adalah menetapkan waktu rapat yang tepat, sehingga peserta semua dalam kondisi yang fit dan kondusif untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik rapat sehingga diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Lalu, bagaimana cara untuk mengadakan rapat yang produktif?
Yang pertama, perlu ditegaskan di awal bahwa rapat ini akan menggunakan pendekatan decision making. Hal ini perlu ditegaskan sehingga seluruh peserta rapat memiliki mindset bahwa rapat ini harus menghasilkan suatu keputusan tanpa perlu adanya rapat berulang. Yang kedua, menentukan peran masing-masing peserta rapat dengan jelas. Pada contoh ini, terdapat 4 peran peserta dalam rapat. Yang pertama adalah leader, yang bertugas memimpin jalannya rapat sampai dengan selesai dan menghasilkan suatu keputusan. Yang kedua, fasilitator, yang bertugas menjembatani diskusi antara peserta yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, note taker, yang bertugas untuk mencatat poin penting dan hasil keputusan dalam rapat. Dan yang keempat, timekeeper, yang bertugas untuk mengatur waktu dan mengawasi agar tiap sesi dapat terlaksana dan selesai tepat waktu. Membuat dan menginformasikan tata tertib rapat kepada seluruh peserta, seperti contohnya harus datang tepat waktu, ponsel disetel pada mode senyap, dilarang memancing konflik atau keributan, atau tidak diperkenankan menyela saat peserta lain berbicara atau berpendapat. Kita akan melanjutkan pada bab mengelola permasalahan dan konflik di rapat. Pemimpin yang akan dapat menghentikan atau setidaknya harus meminimalkan sebagian besar masalah yang terjadi jika memiliki perencanaan dan penegakan serta pengembangan aturan main dalam rapat. Sehingga tanggung jawab pemimpin yaitu pertama, merencanakan pertemuan, kedua, menyediakan konten, ketiga, mengantisipasi masalah, dan yang terakhir adalah memastikan fasilitasi proses rapat. Menangani masalah rapat yang spesifik, yaitu antara lain jika terjadi masalah confuse objective and expectation, maka dapat diatasi dengan buat agenda yang mencakup tujuan dan keluaran akhir. Unclear roles and responsibility dapat diatasi dengan komunikasikan peran dan tanggung jawab masing-masing peserta. Confusing between process and content dapat diatasi dengan pisahkan peran pemimpin dan fasilitator. Drifting off topic dapat diatasi dengan pemberhenti dan tinjau tujuan rapat. Data confusion and overload, kontrol selebaran untuk memastikan semua peserta dapat versi yang sama. Repetition and wheel spinning, kontrol diskusi dengan mengingatkan tujuan pada peserta rapat. Dan yang terakhir adalah time violation, memulai tepat waktu. Jika batas waktu dilanggar, maka harus dilakukan evaluasi untuk memberikan batas tambahan waktu atau tidak. Dua masalah umum yang dapat mengganggu kreativitas. Yang pertama, negativity, dapat diatasi dengan terapan aturan dasar bagi pelanggar. Yang kedua, perlawanan terhadap ide, dapat dilakukan 4 tahap untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, verify, clarify, alike, and probe. Nah, mengelola konflik rapat. Biasanya di sini ada teknik yang populer digunakan oleh negosiator kepada individu yang terlibat konflik langsung. Yang pertama, collaborating, compromising, competing, voiding, dan accommodating. Lalu, jika semua sudah dilakukan, pastikan bahwa rapat menghasilkan tindakan. Kenapa? Perencanaannya rapat yang baik dapat mengatasi hal ini dengan melakukan 4 langkah. Yang pertama, tetapkan tugas khusus untuk orang tertentu. Tinjau semua tindakan dan tanggung jawab di akhir rapat. Yang ketiga, memberikan ringkasan pertemuan dengan tugas yang disertakan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjuti item tindakan dalam waktu yang wajar. Itulah tadi pembahasan tentang meetings, leadership, and productivity. Semoga dengan adanya video pembahasan ini, Anda sebagai pemimpin mampu untuk memutuskan kapan meeting adalah forum terbaik, mampu melakukan perencanaan penting untuk meeting, mampu melaksanakan meeting yang produktif, mampu mengelola permasalahan dan konflik di dalam meeting, dan mampu memastikan bahwa meeting menghasilkan tindakan. Sekian dan terima kasih.